Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang dirahmati oleh Allah. Saya ajak Bapak dan Ibu kita semua mentadabburi sebuah ayat dalam Al-Quran, persisnya surat Al-An'am ayat 65. Surat ke-6 ayat 65. Silakan kalau yang mau memegang mushaf atau Quran terjemahan, dan saya minta salah seorang membaca terjemahan. Ya, baca dengan suara yang nanti jangan sabar dulu. Nanti dibaca biar kedengaran jelas semuanya itu ayat itu. Ya. Ya, surat Al-An'am ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Dibacanya per kalimat, bisa nggak? Saya baca per kalimat, dibaca terjemahannya, jadi tidak sekaligus. Nanti dilanjutkan kalimatnya, baca terjemahannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Jemaah baca. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Min baru padamu, sekarang min fawqikum artinya dari atasmu. Baru au min tahti arjulikum artinya atau apa-nya jadi sudah hilang lagi. Lanjutkan terjemahannya, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki. Iya, atau dari bawah kaki. Au yalbisakum syi'an, terus dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Iya. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ya. Dan merasakan sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Undur kaifa nusarriful ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan beberapa tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Ya, la'allahum yafqahun. Agar mereka memahami. Ya, sekali lagi nih.
biar supaya kita paham, oh kalimat ini maknanya ini, kalimat ini maknanya. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas. Tidak. Adzaban bermaksud pada dari atas. Min fawqikum baru dari atas. Ya. Tadi adzaban, azab kepadamu baru min fawqikum dari atas kamu. Tuh. Nah, lanjutannya au min tahti arjulikum, ya, atau dari bawah kaki. Au yalbisakum syi'an, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentang. Atau dia mencampurkan kamu, melibatkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentang. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. ya. Undur kaifa nusarriful ayati, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, la'allahum yafqahun, agar mereka memahami, supaya mereka paham ayat ini. Baru 2 kali kita dengar terjemahannya, kan belum bisa diayati, belum bisa ditadaburi maknanya. Maka perlu kita jelaskan sekarang ini. Jadi kita dalam rangka mentadaburi, menghayati atau memahami makna ayat ini yang sesungguhnya bagaimana. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika turunnya ayat ini dia mentadabur, dia memikirkan ayat. Rasulullah saja begitu, apalagi kita. Harusnya ketika kita baca ayat ini kita pikir, ini bagaimana? Gitu. Padahal ayat ini kan diturunkan kepada Rasulullah. Perintah Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya adalah kasih tahu sama sahabat-sahabat semua. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban. Allah itu maha kuasa, mampu untuk menimpakan malapetaka kepada kalian. Kira begitu maksudnya. Allah perintahkan kepada Rasulullah, kasih tahu umatmu bahwa Allah itu qadir, sangat mampu. Ayyabasa itu artinya mengirimkan, artinya menimpakan azaban, azab, malapetaka, bencana, musibah. Azab kan jadi siksaannya. Kenapa ini azabnya diturunkan? Mungkin karena banyak dosa, banyak maksiat. Tapi ini baru ancaman dari Allah. Dia beritahukan kepada Rasulullah SAW, Allah mampu untuk menimpakan malapetaka kepadamu min fawqikum, dari atas. Azab dari atas itu apa? Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut Ibnu Abbas, azab dari atas itu adalah umara'ukum. Luar biasa. Umara'ukum itu apa? Pemimpin-pemimpin kamu. Azab dari atas. Kan mereka orang-orang yang di atas kan. Kita ini kan orang bawah. Min fawqikum itu menurut Ibnu Abbas. Wa min tahti arjulikum au min tahti arjulikum. Nah sekarang azab dari bawah, kata Allah. Saya mampu untuk menurunkan, menimpakan malapetaka azab dari bawah kaki kamu. Nah ini para ulama kan, oh ini Rasulullah pernah bersabda juga, di akhir zaman nanti umat ini bisa diazab dengan dibenamkan di bumi ini. Khasab. Jadi kalau terjemahnya tafsirnya tentang min au min tahti arjulikum, memang ada hadis Rasul yang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat di akhir zaman nanti. Karena banyaknya maksiat sehingga Allah turunkan azab dari bawah. Tuh.
bisa dalam pengertian banjir, bisa gempa bumi, tanah longsor. Itu dari bawah kakimu. Kalau dari atas, sebagian mufassirin, bukan Ibnu Abbas, sebagian mufassirin mengatakan dari atas itu berupa angin topan, hujan, pernah kita hujan batu. Ada juga zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya. Letusan gunung gitu. Ya, atau kilat menyambar dan sebagainya. Bisa saja Allah kuasa untuk itu, menurunkan azab dalam bentuk seperti bunyi senapan mesin. Padahal itu kilat atau halilintar menyambar. Itu min fawqikum. Kalau min tahti arjulikum, ya, seperti tadi banjir, tanah longsor, apalagi yang lain, gempa bumi dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini adalah aujal bisa kumsiyaan. Tadi diartikan dan atau Allah libatkan kamu dalam dua kelompok yang sedang bertikai. Lalu apa yang terjadi? Kita saling bunuh-bunuh antara sesama kita. Azab. Kita terlibat dalam dua kelompok yang berbeda, bertikai. Ada yang terlibat di kelompok ini mendukung ini, ada yang mendukung ini, lalu terjadi perang saudara kira-kira. Kalau Ibnu Abbas mengatakan gitu kan. Itu awiyal bisa kusyaan, itu kan golongan yang sedang bersengketa. Kalau Ibnu Abbas mengatakan muhtalifaini, mutakhalifaini, dua golongan yang bersengketa. Lalu kita terlibat dalam dua golongan ini. Ada yang pada golongan ini, ada di golongan ini. Itu berbahaya. Akibatnya jadi kita yang hancur sendiri. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din. Sehingga ketika kita terlibat dalam dua golongan bersengketa ini, lalu Allah merasakan keganasan, kebengisan golongan satu dan golongan lain. Antara kita samanya. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, setelah turunnya ayat ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya itu memperlihatkan bahwa memang Rasulullah begitu cintanya kepada umatnya, sehingga sampai hal-hal seperti ini juga dia pikirkan. Ini tidak di zaman dia pikirkan umatku di masa yang akan datang, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Dia pikir. Karena itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katakan sa'altu Rabbi salasa. Aku mohon meminta berdoa kepada Allah 3 perkara. Fa'atoni snataini wa mana'ani wahidatan. Kata Rasulullah, 3 perkara yang aku mohon kepada Allah ini, Allah kabulkan cuma 2. 1 ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dia katakan sa'altuhu alla yusallita ala ummati aduwan min ghairihim. Aku mohon kepada Allah agar umatku ini, disebut umatku. Nah, sekarang umatku kan tadi Indonesia juga umat Rasulullah. Muslim di Jepang juga umat Rasulullah. Muslim di mana saja. Dia katakan, aku mohon kepada Allah
agar umatku ini tidak dikalahkan oleh musuh mereka. Bukan hanya sekadar dikalahkan, yastabihu baydatuhum, musuh-musuh mereka ini setelah mengalahkan umat ini, lalu akan terjadi pembantaian secara massal. Yastabihu baydatuhum itu artinya pemusnahan umat ini. Walau ijtama'a alaihim man fi aqtariha, mereka akan berkonspirasi di seluruh penjuru negeri ini, bumi ini. Untuk apa? Ya untuk memerangi kita. Selanjutnya untuk menguasai, bukan memerangi. Kata-kata kuasa beda dengan perang. Musuh-musuh umat ini akan menguasai mereka, bahkan sampai pada titik akan terjadi pemusnahan secara massal. Dan mereka berkonspirasi man bi aqtariha, aqtaris samawati wal ardh. Seperti dalam surat Ar-Rahman kan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh famfudu. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk menelusuri aqtaris samawati, karena seluruh penjuru langit dan bumi ini, silakan. La tanfuduna illa bisultan. Tapi kamu tidak mampu kecuali dengan sultan. Ini Rasulullah mengatakan bahwa musuh-musuh ini akan menguasai kamu, dan mereka berkonspirasi. Ijtama'a alaihim man bi aqtariha. Doa Rasulullah SAW, ya Allah, jangan kau biarkan mereka dikuasai oleh musuh-musuh sampai terjadi pemusnahan. Kata Rasulullah apa? Fa'a'atoni. Doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan sejarah juga kita baca ya, Spanyol pemesan. Itu kan lokal, bisa terjadi seperti itu. Tapi penyebabnya bukan karena nanti kita lihat pada bagian ketiga doanya. Doa yang kedua, jadi ini Rasulullah berdoa agar tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya, dan Allah menerima atau mengabulkan doanya. Fa'atoni, kata Allah. Yang kedua, wasa'altu alla yuhlikahum bisinin. Aku mohon kepada Allah agar supaya mereka tidak musnah, hancur hanya karena kemarau panjang, terjadi kelangkaan pangan, mereka mayat-mayat bergelimpangan akibat daripada itu. Fa'atoni, kata Rasulullah, Allah kabulkan permohonan kau. Kenapa kok turun azab Allah seperti ini? Rupanya dia kan sudah tahu kisah-kisah umat masa lampau. Ada yang ditenggelamkan di dasar laut karena apa? Karena kezalimannya. Yang ditenggelamkan dasar laut itu siapa? Firaun dan tentara. Ada yang dibenamkan di bumi ini. Masih konglomeratnya di masa Firaun juga kan. Qarun. Ada yang dihujani dan hujan batu. Kisah kaum Nabi Lut karena LGBT. Belum lagi kisah-kisah yang lain. Tsunami-nya Nabi Nuh alaihissalam gitu kan. Rasulullah ketika membaca ayat ini, ketika diturunkan, dia berpikir, apakah umatku ini nanti juga akan dikenakan azab seperti ini bila terjadi kemaksiatan merajalela, kekufuran merajalela, kesyirikan merajalela? Apakah akan terjadi seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam, atau Nabi Lut, atau Nabi Musa dan seterusnya? Maka dia berdoa kepada Allah, dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wasa'atu alla yalbisahum syi'an. Itu yang ada di dalam ayat yang terakhir tadi.
Aku mohon kepada Allah agar supaya mereka tidak dilibatkan dalam sengketa golongan yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din, sehingga satu golongan merasakan keganasan, kebengisan golongan yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famana'ani." Yang ketiga ini Allah tidak kabulkan doa. Yang ketiga ini Allah tidak kabulkan doa. Jadi kalau berhadapan dengan musuh, insya Allah kita selamat. Apalagi yang terjadi kekeringan. Atau kalau sekarang ini ada musibah-musibah seperti di Cianjur dan itu lokal aja gitu. Tidak sampai pemusnahan. Kenapa? Doa Rasulullah tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang dikhawatirkan. Karena Rasulullah sendiri, Allah tidak mengabulkan doaku. Yaitu yang ketiga ini. Sehingga setelah turunnya ayat ini, masih lanjutannya, baru sampai pada wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kufar. La tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din bisuyuf. Itu di hadapan para sahabat. Kalian ini nanti jangan jadi orang kafir, jadi kufur hanya karena satu membunuh saudaranya lainnya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, riqab itu leher. Sebagian kamu menebas leher, sebagian kamu bisuyuf dan pedang. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kami, Rasulullah mengatakan kami nanti jangan jadi orang kafir, jadi kufur. Kami yang mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau ada Rasulullah. Kok kami bisa saling membunuh antara kami? Kita ini kan bersaudara kan kira-kira. Jawab Rasulullah, ya, na'am, akan terjadi kira-kira. Faqala ba'dun nasi la yakunu hadha abadan. Lalu ada sebagian yang lainnya, enggak mungkin terjadi. La yakunu hadha abadan, artinya tidak akan terjadi selama-lamanya. Masa kita sesama muslim, apalagi sudah dipersatukan atas dasar iman dan Islam, itu kan muhajirin dan ansar luar biasa. Jangankan muhajirin dan ansar, suku Aus dan Khazraj yang sudah berabad-abad lamanya itu, ratusan tahun itu terus terjadi pertikaian, pertentangan, pembunuhan sampai zaman itu membuat semacam hari peringatan kemenangan itu kan, yang berbongus itu. Tapi sampai itu, tapi begitu datang Islam, begitu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, dipersaudarakan mereka, jadi bersatu dalam iman dan Islam. Sehingga mereka keherangan ketika Rasulullah mengatakan bahwa jangan kamu kembali jadi murtad hanya karena saling membunuh antara kamu. Kita ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kau masih melakukan hal seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi kata Rasulullah, na'am. Walaupun sebagian mengatakan tidak mungkin akan terjadi. Turunlah akhir ayat ini. Undur kaifa nusarriful ayati la'allam yafqahun. Itu dalam riwayat. Jadi setelah dialog terjadi ini, masih ada juga orang yang tidak yakin. Nah, turunlah nyambung ayat ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa oh, jadi dalam satu ayat itu bisa 2 kali turun. Sampai begitu kan. Karena kejadian, jadi sabab nuzulnya begitu. Ketika Allah sudah memberitakan tentang ini, masih ada orang juga yang tidak percaya bahwa di satu saat nanti akan terjadi seperti ini. Tidak mungkin kita bersaudara, masa
saling bunuh-bunuh. Apalagi kan dalam hadis Rasulullah sebutkan bahwa apabila dua orang muslim idzal taqal muslimani bisayfayhima, apabila bertemu dua mata pedang muslim, idzal taqal muslimani artinya iltaqa, artinya apabila bertemu dua orang muslim dengan mata pedang keduanya, fal qatilu wal maqtulu finnar. Kata Rasulullah, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka masih bisa diterima, masuk akal kira-kira, maqul, kalau Arab maqul, logikanya bisa diterima. Tapi kalau orang yang terbunuh kok dia masuk neraka juga, bertanya mereka. Kata Rasulullah, ya dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena yang terbunuh ini juga sebetulnya dia mengangkat pedangnya mau membunuh dia. Cuman yang terbunuh ini kurang cepat tangannya itu, sehingga dia yang terbunuh. Jadi dua-duanya. Ini kaitan dan niat. Dua-duanya masuk neraka. Artinya dengan begitu para sahabat sangat hati-hati sekali. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan doa Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada hakikatnya ayat ini untuk menyadarkan kepada kita bahwa perpecahan dalam tubuh umat ini sangat berbahaya. Perpecahan, perselisihan, persengketaan dalam tubuh umat, berbeda pendapat sesuatu yang lumrah. Tapi ketika perbedaan pendapat kemudian melahirkan pertikaian, ini yang sangat berbahaya. Dan ini yang tidak disukai oleh musuh-musuh kita kalau kita bersatu padu. Itu kekuatan. Kalau umat ini kuat, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Walaupun jumlahnya sedikit, apalagi jumlahnya sekarang sudah lebih besar. Hanya 300 orang saja karena solid kejamaahannya mengalahkan 1000 orang. Pada waktu perang masih 1 lawan 3. Ketika usai perang Badar kan kaum munafikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu sudah melakukan perjanjian Wasiqah Madinah, yaitu piagam Madinah, bahwa kaum muslimin, Yahudi, Nasrani dan apapun penduduk Madinah harus hidup saling berdampingan, saling tolong-menolong. Kalau ada musuh yang datang dari menyerang, kita bangkit dan sama-sama membela kota Madinah. Tapi kan terjadi pada perang Uhud, perang Khandaq semuanya. Kenapa itu orang Yahudi dan Nasrani mau mengadukan piagam Madinah? Karena itu hasil perang Badar itu sangat menakjubkan. Perang Badar yang tadinya orang-orang Yahudi dan Nasrani menganggap enteng terhadap, karena mereka tahu dalam peperangan antara suku Khazraj dan Aus itu kan dibantu oleh orang-orang Yahudi juga. Jadi mereka menganggap bahwa kalau soal perang mereka lebih pintar daripada orang-orang Arab, penduduk asli Madinah sendiri. Tapi ketika kaum muslimin bisa mengalahkan 1000 orang kaum musyrikin dari Mekah itu, mulai gentar. Akhirnya mereka kan rame-rame masuk Islam, yang kemudian melahirkan orang-orang munafik. Akhirnya mereka sadar bahwa umat Islam ini kalau bersatu padu itu tidak ada yang bisa melawan. Yang jumlahnya sedikit saja dikhawatirkan, apalagi kalau jumlahnya besar. Nah, karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita bahayanya kalau umat ini pecah belah. Tapi itulah yang memang sudah disadari oleh musuh-musuh Islam.
Sehingga sejak dari zaman kolonial Belanda dulu juga begitu kan. Politik belah bambu dulu. Istilahnya kan politik belah bambu. Kalau yang biasa belah bambu kan tahu tuh. Satu kan harus diinjak, satu diangkat supaya bambunya bisa terbelah. Kan itu. Itu namanya politik belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Zaman kolonial Belanda dahulu kan seperti itu. Dia tidak ingin umat Islam itu bersatu. Karena dia bersatu, ya itu. Maka kita jadi berapa? 2,5 tahun atau 3,5 tahun itu dijajah itu. Baru mulai bersatu padu. Ya sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya bangsa Indonesia kan sudah mulai tanda-tanda kebangkitan umat itu dari tahun 1913 apa itu, Serikat Dagang Islam itu, sampai berdirinya organisasi Muhammadiyah, kemudian organisasi NU kan terus berdiri sampai umat bersatu dalam partai politik yang namanya Masyumi waktu itu. Tapi ketika sudah di zaman kemerdekaan kan kita dipecah lagi oleh kaum komunis menjelang G30 SPKI. Yaitu apa? Cara memecah belah dengan ide nasakomnya itu, nasionalis agama komunis. Kan itu. Pecah waktu itu. Siapa yang tidak setuju dengan idenya Soekarno tentang nasakom itu, kalau partai dibubarkan, Masyumi itu dibubarkan hanya karena menolak nasakom. Kan sudah tahun 60-an. Tapi beruntung sebelum meletusnya G30 SPKI, umat sudah bersatu kembali, bangkit bersama-sama abdi menggagalkan gerakan komunis yang mau kudeta gagal tanggal 30 G30 SPKI. Sebelumnya umat ini dipecah belah dulu. Dan politik belah bambu itu tidak mustahil akan terus kemana, karena mereka tidak ingin umat ini bersatu. Ya kalau kita baca dalam sejarah memang seperti itu terjadi. Kalau yang sudah rasa enak terus saja dibikin dia mabuk dunianya. Turki Utsmani kan juga begitu. Masuk paham sekuler di sana, sehingga umat dari pecah. Ada yang masih mendukung, ada yang sudah tidak lagi. Itu bahayanya umat berpecah belah. Mungkin cara adu domba seperti zaman kolonial Belanda dulu tidak terjadi sekarang. Tapi paling tidak kan menjelang G30 SPKI kita lihat jadi dombanya di cara. Sekarang apalagi masuknya faham-faham sesat membuat umat ada yang menganggap bahwa ini tidak apa-apa diterima, itu saja sudah melahirkan perbedaan. Kalau soal perbedaan dia dalam satu organisasi dan organisasi lain, itu kan pilihan saja, itu kan kegiatan sosial politik termasuk. Tapi ketika umat ini berada pada kelompoknya masing-masing dan kemudian saling memusuhi, itu bahayanya nanti bisa sampai kepada akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam ini untuk mengipas-ipas sampai ya terjadi. Kalau sekarang kan baru dalam tahap kafir kamu karena kamu lain pahamnya dan saya, baru segitu.
Kalau sudah sampai kepada saling bunuh-bunuh kan, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Justru nanti kehancuran umat ini terjadi bukan karena dikalahkan oleh musuh, tapi karena kelemahan umat itu sendiri dari dalam. Keroposnya persatuan itu, kekuatannya dihilang. Padahal sudah mau masuk kisah. Padahal Allah menyatakan bahwa umat Islam ini kan khairu ummah itu. Umat Islam umat yang hebat. Khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Ketika usai perang Uhud, Allah masih membesarkan hati para sahabat. Tidak, kamu ini a'launa. Jangan rasa lemah, jangan rasa hina. Itu surat Al-Imran 139 itu usai perang Uhud kan mereka kalah. Silakan kalau adzan lagi. Ya, kita lanjutkan apa sedikit lagi sampai azan, sampai qomat. Jadi intinya adalah persatuan itu tidak ada lagi tawar-menawar dalam persatuan. Umat Islam harus bersatu. Kalau tidak ingin datang azab Allah dengan seperti ini. Dan persatuan akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan oleh Allah dikatakan persatuan itu adalah sebuah nikmat. Nikmat yang sangat luar biasa. Nilainya tidak terhingga. Persatuan. Yang Al-Quran sendiri mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 63 tentang persatuan. Persatuan yang dimaksudkan sini adalah bukan kita kumpul-kumpul seperti ini, ya. Ada acara, ya. Semua kita kumpul-kumpul, nanti bubar dibagi-bagi hadiah atau apa hanya itu. Bukan itu. Nah kan kita kan suka merasa bangga tuh. Ada sebuah acara forum bersama itu semuanya hadir. Alhamdulillah sudah pada kita sudah bersatu. Persatuan yang dimaksudkan dalam bukan bersatunya fisik kumpul-kumpul kemudian pulang dapat besek dapat ini semuanya itu hadiah-hadiah, tidak. Persatuan ini sangat mahal. Dan Allah mengatakan siapapun yang mampu untuk membelanjakan kekayaannya di muka bumi seluruhnya untuk menyatukan manusia, tidak mungkin.
Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kata Allah, jika engkau sanggup membelanjakan seluruh kekayaanmu di bumi ini untuk menyatukan mereka, ma allafta, ta'lif di sini, engkau tidak bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah mampu menyatukan. Jadi bersatunya di sini adalah ta'liful qulub. Harus dimulai dari satu hati. Dan bersatunya hati ini adalah nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Wadhkuru nikmat Allah. Itu Allah ingatkan kepada para sahabat. Ingat nikmat Allah. Id kuntum a'dan, ketika kamu dahulu saling perang tanding antara satu suku dan suku yang lain. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan. Lalu Allah satukan hati kamu dan dari nikmat itulah kamu menjadi bersaudara. Maka tugas kita adalah bagaimana menyatukan hati. Tapi kan Allah kan yang menyatukan, bukan kita. Tapi Allah memberikan jalan kepada kita supaya satu hati kita. Pegang teguhlah tali Allah. Apa tali Allah? Rasulullah mengatakan, menjelaskan ayat tentang hablullah wa antasimu bihablillahi jami'an. Hablullahi huwa kitabullah. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Jadi kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ta'liful qulub, ta'liful qulub adalah nikmat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan tercurah kepada kaum muslimin semuanya. Karena dengan uang nggak bisa. Allah sudah katakan, kamu tidak bisa menyatukan hati orang dengan materi dan kekayaan. Jadi disingkat di surat Hud surat 11 ya, ayat 118 119 itu disebutkan dengan walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Dia jadikan umat manusia ini menjadi satu umat saja. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah rabbuk. Tapi mereka selalu dalam perbedaan, mukhtalifina, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati, Allah sayang. Nah, rahmat Allah ini akan turun tadi apabila kita wa'tasimu bihablillah. Artinya kita istiqomah menjalankan seluruh ajaran Islam itu, baik yang terkandung dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga ditunjukkan dalam surat At-Taubah ayat 70 dengan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum rasul ulaika yarhamullah, ulaika yarhamun, mereka itulah yang akan dirahmati oleh Allah. Artinya petunjuknya dalam surat At-Taubah ayat 70 itu bahwa mukmin satu dan lain harus saling tolong menolong, kerjasama, gotong royong, sayang menyayang. Ba'dhum awliya'u ba'din. Malah disebutkan itu laki-laki dan perempuan. Dalam hal amar ma'ruf nahi munkar harus saling ba'dhum awliya'u ba'din. Tidak yang satu melakukan lalu kita diam diri, paling tidak kita doakan mereka. Kalau ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan malah ikut kita mengutuk-ngutuk, tetapi kita doakan kepada mereka. Wa yuqimuna shalah. Jadi
Jadi di antaranya adalah rahmat Allah itu akan kalau disebutkannya secara berjamaah salatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan agar menyatukan hati kita dalam hal-hal yang tidak kita rasakan. Berjamaah seperti ini kan kita dengan ya seperti coba misalnya tiba-tiba saja di suatu tempat kita ketemu tuh seperti saudara sendiri saja tuh. Padahal karena kita tiap hari salat bersama-sama itu hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari salatnya setiap hari berjamaah di masjid, setiap pekan hari Jumat juga disatukan lagi kita. Kemudian pada tahunan Idul Fitri Idul Adha disatukan dalam apa? Kemudian secara internasional disatukan di ibadah haji. Semua ibadah yang kita lakukan juga dalam rangka meraih rahmat Allah SWT. Termasuk nilai-nilai kehidupan sosial lainnya dalam kebaikan bertetangga dan sebagainya. Itu kan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah renungan kita dengan ayat tadi itu. Tentu dengan harapan agar supaya umat Islam jangan sampai dihadapkan kepada ancaman dari Allah seperti ini. Baik, cukup atau ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, ada bertanya. Ustaz menyampaikan ada 3 doa Rasul yang mana 2 dikabulkan, Ya. 1 tidak dikabulkan. Yang 1 tidak dikabulkan, apakah contohnya seperti Israel dan Palestina yang sekarang ada bersih? Jelas. Apakah contohnya seperti Israel dan Palestina yang sekarang perang sampai selesai. ya jangan terlalu jauh, jangan kita juga itu belum satu hati. Sehingga itu dalam di Timur Tengah kan tempatnya umat Islam. ya lokalnya seperti itu bisa juga. Jadi kita renungkan saja ya, apakah ini ada terjadi pada diri kita atau ini masih dalam bahaya, atau masih lampu kuning apa, belum sampai lampu merah. Kan ini ancaman dari Allah, jangan sampai terjadi saling bantai-membantai antara kita. Yang sudah terjadi seperti di Syria ya, yang sudah itu karena satu masuk pada kelompok Syiah, satu Ahlussunnah wal Jamaah. Karena rezimnya pada waktu itu berpihak yang pada Syiah itu di Syria dulu. Nah, rakyat kecil kan nggak tahu, yang penting ini pemerintah kita kan ya. Itu akhirnya kan terjadi pembantaian. Kalau yang sudah terjadi saya lihat, oh iya, kalau kita renungkan seperti terjadi di Syria, dan kita mohon pada Allah supaya tidak terjadi, kita sulit. Dan itu musuh-musuh Islam kan tepuk tangan, senang memang kita harus seperti itu. Kalau Palestina kan memang mereka berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Seperti kita dahulu kan, dijajah 2,5 abad, 3,5 abad. Kalau yang pernah kejadian, itu seperti di Syria. Ya, ada lagi. Cukup ya. Ya, baik. Jadi akhirnya kerja kita bagaimana untuk menyatukan umat ini, berada dalam satu barisan yang kuat, yang kokoh, sehingga umat ini jadi dalam surat Ali Imran ayat 110 kan, khairul umat itu artinya umatnya harus menjadi subjek, jangan menjadi objek. Khairul umat itu umat ini harus menjadi pelaku, bukan menjadi objek kebijakan
para pelaku yang itulah mengajak orang untuk sholat kan untuk biar Allah satukan hati kita. Jika ketika kita ajaknya lebih jauh daripada itu, dia mau ikuti kita. Nah, karena dia dan kita sudah satu hati. Tapi kalau Allah tidak satukan hati kita, jauh. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan selalu berpegang teguh mengamalkan ajaran Islam dan sebaik-baiknya, istiqomah. Baik, saya kira cukup kita akhiri bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.